Kegiatan praktik lapangan mahasiswa pasca sarjana jurusan Ilmu Perikanan dilaksanakan di Desa Terapung, Kecamatan Poleyang Tenggara, Kabupaten Bombana. Praktek ini merupakan bagian dari 2 mata kuliah, yaitu pengembangan perikanan berkelanjutan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di bawah bimbingan Dr. Insinyur Andi Irwan Nur MS. Mahasiswa melakukan observasi lapangan untuk mempelajari teknik penangkapan ikan, kondisi sosial ekonomi nelayan, serta pengambilan data tiap ekosistem pesisir seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang. Mari kita saksikan perjalanan kami dalam memahami potensi dan tantangan pengelolaan perikanan di Desa Terapung, Kabupaten Bombana. Nah, ini kami sudah sampai di Desa Terapung, Kecamatan Poleyang Tenggara, Kabupaten Bombana. Perjalanan yang cukup panjang akhirnya terbayar dengan pemandangan indah dan suasana khas pesisir. Setibanya kami di Desa Terapung, kegiatan diawali dengan menerima materi dari Bapak Sirajudin, penyuluh perikanan yang menjelaskan sejarah terbentuknya desa ini dan awal mula program KNMP atau Koperasi Nelayan Merah Putih. Program KNMP merupakan inisiatif Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi, peningkatan kapasitas nelayan, dan penguatan kelembagaan koperasi pesisir. Desa Terapung terpilih berkat potensi wilayahnya serta dukungan dari dinas, penyuluh, dan KDMP. Konsep KNMP berasal dari Asta Cita Presiden Prabowo dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang mendorong percepatan pembentukan koperasi pesisir. Dalam pelaksanaannya, penyuluh berperan sebagai social engineering, membantu masyarakat agar siap mengelola program ini secara mandiri. Setelah menerima materi dari Bapak Sirajudin, kami melanjutkan kegiatan dengan melakukan wawancara langsung kepada para nelayan di Desa Terapung, Kecamatan Poleyang Tenggara. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui teknik-teknik penangkapan ikan yang diterapkan masyarakat setempat, serta kondisi sosial ekonomi nelayan di lapangan. Dari hasil wawancara, kami menemukan bahwa setiap nelayan memiliki alat tangkap dan target komoditas yang berbeda. Pak Alman berusia 30 tahun menggunakan pancing gurita dan telah menjadi nelayan sejak tahun 2013. Ia melaut 6 hari dalam seminggu dengan mesin 24 PK, menghabiskan sekitar 5 liter solar per hari. Harga gurita yang ia jual berkisar antara 60 hingga 90 ribu rupiah per kilogram, tergantung pada grade dan ukuran. Sementara Pak Ismail berusia 35 tahun menggunakan pancing tenggiri. Dalam sehari, ia bisa menangkap 2 ekor tenggiri dengan berat rata-rata 3 hingga 4 kg per ekor, yang dijual dengan harga Rp35.000 per kilogram. Berikutnya, Pak Burhan memanfaatkan panah ikan dan pancing, menargetkan ikan katamba dan tenggiri, sedangkan Pak Sahar, nelayan berusia 53 tahun menggunakan jaring berukuran 6 inci sepanjang 30 meter untuk menangkap ikan katamba, sunu, dan pari. Jadi secara umum, seluruh nelayan di Desa Terapung melaut 6 hari dalam seminggu dengan mesin berkapasitas 24 PK dan konsumsi bahan bakar sekitar 5 liter solar per hari. Dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025, Desa Terapung memiliki 2.216 jiwa dengan 564 kepala keluarga dan terdapat 532 rumah tangga perikanan. Sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dari sektor perikanan tangkap dengan rata-rata pendapatan nelayan sekitar 4,7 juta rupiah per bulan. Melalui wawancara ini,
kami memperoleh gambaran nyata bahwa kehidupan masyarakat pesisir di Desa Terapung sangat bergantung pada hasil laut. Dan program pengembangan seperti KNMP menjadi harapan baru untuk meningkatkan kesejahteraan mereka di masa mendatang. Pembangunan kawasan KNMP mencakup pabrik es, SPBU, cold storage, air bersih, dan fasilitas jalan untuk mendukung aktivitas nelayan. Komoditas unggulan di sini adalah ikan tenggiri, gurita, dan kerapu, serta rumput laut Eucheuma cottoni dan spinosum yang dapat dibudidayakan sepanjang tahun. Melalui program ini, diharapkan Desa Terapung dapat menjadi mesin ekonomi baru bagi masyarakat pesisir serta contoh nyata keberhasilan pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Sebagian tim kami mengidentifikasi ekosistem pesisir Desa Terapung, dan hasilnya menunjukkan kondisi beragam yang menyimpan risiko tinggi jika tidak dikelola dengan hati-hati. Saat ini, mangrove terancam oleh penebangan akibat alih fungsi lahan. Padang lamun yang luas berada di fase kritis, dihambat oleh tingginya kekeruhan air dan lumpur, membuatnya kehilangan fungsi penting sebagai daerah asuhan biota laut. Sementara terumbu karang di perairan luar masih sangat baik, namun karang di dekat garis pantai nyaris musnah akibat derasnya sedimentasi dari darat. Terakhir, pantai berpasir sangat rentan abrasi, vegetasi pelindungnya banyak diganti konstruksi beton. Oleh karena itu, pembangunan wajib disertai restorasi mangrove dan lamun, serta pengelolaan sedimentasi yang ketat agar fungsi ekosistem pesisir kita tetap lestari. Kegiatan praktek lapangan di Desa Terapung memberikan kami pengalaman berharga tentang kehidupan nelayan, ekosistem pesisir, dan pentingnya keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Terima kasih kepada penyuluh, pemerintah desa, dan masyarakat yang telah menyambut kami dengan hangat. Semoga kegiatan ini menjadi langkah kecil untuk turut berkontribusi bagi kemajuan perikanan dan pesisir Indonesia.